10 tahun sebelumnya, alat komunikasi kalian hanya sebatas untuk menelpon ataupun untuk mengirimkan pesan singkat. Tapi sekarang, dengan alat komunikasi kalian bisa nonton kakak di video belajar kali ini. Kira-kira fenomena apa yang terjadi, teman-teman? Halo teman-teman, kali ini bersama Kak Danis, kita akan belajar mengenai perubahan sosial. Nah, kira-kira apa sih menurut kalian perubahan sosial itu? Dan kira-kira perubahan sosial itu berkaitan dengan apa sih yang berubah? Dan apa sih yang berubah dalam masyarakat? Oke, sekarang ya kita bahas mengenai perubahan sosial atau definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Selo Soemarjan. Oke, nah Selo Soemarjan menjelaskan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Oke ya, lembaga-lembaga sosial. Oke, apa sih contohnya kira-kira lembaga sosial itu? Atau contohnya dari perubahan pada lembaga sosial? Oke. Sekarang kakak mau tanya, mungkin banyak dari kalian yang saat ini menggunakan kurikulum 2013 ya. Nah, sebelumnya bukan 2013 teman-teman, tapi ada kurikulum KTSP. Nah, pengembangan kurikulum 2013 pada lembaga pendidikan, nah tentu berdampak pada siapa? Pada guru, pada kalian sebagai siswa, dan tentunya pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, itu salah satu contoh dari perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Gampang kan teman-teman ya? Oke, yang kedua, nah sekarang menurut Kingsley Davis teman-teman. Oke. Nah, berbeda nih dengan Selo Soemarjan ya. Kalau Selo Soemarjan tadi perubahan terjadi pada lembaga sosial, menurut Kingsley Davis ya, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kira-kira struktur itu apa sih, teman-teman? Mungkin kalian kelas 11 sudah pernah belajar tentang struktur sosial ya. Sederhananya, struktur sosial adalah susunan ya dalam masyarakat. Susunan ya, susunan sosial ya. Nah, kalau kita bicara fungsi sosial ya, kita bicara apa? Status dan peran ya, status dan peran. Nah, kakak ingin memberikan contoh nih teman-teman. Di era modern saat ini ya, kalian mungkin melihat bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama di masyarakat, teman-teman. Di mana perempuan bisa memiliki kesempatan karir yang sama dengan laki-laki. Artinya, ada perubahan pada status dan peran saat ini ya, antara laki-laki dan perempuan yang seimbang, teman-teman. Nah, itu kira-kira contoh dari perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Gampang ya? Oke, yang ketiga, kita membahas mengenai perubahan sosial menurut MacIver. Ya, nama tokohnya MacIver. Ya, oke. MacIver mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi ya pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Ya, oke. Hubungan sosial adalah, ya, kita bisa bahasakan bahwa hubungan sosial itu adalah interaksi sosial. Ya. Kalian pasti sudah belajar tentang interaksi sosial di kelas 10 teman-teman ya. Sedangkan keseimbangan sosial artinya ada yang terganggu dalam masyarakat. Dalam hal ini wujudnya adalah konflik sosial. Ya. Oke. Jadi MacIver bilang nih teman-teman bahwa ketika perubahan sosial terjadi ya, ada konflik yang muncul. Karena adanya apa? Keseimbangan yang terganggu di masyarakat. Oke, contohnya gini teman-teman. Mungkin dari kalian ya pernah melihat berita ataupun mendengar berita tentang konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan. Ya, di sini membuktikan bahwa transportasi online yang muncul di masyarakat itu menimbulkan pertentangan nih, ya. Pertentangan yang dilakukan oleh ojek pangkalan. Nah, inilah artinya bahwa perubahan sosial ya menghasilkan suatu hubungan ya
dan keseimbangan sosial yang terganggu. Sehingga munculnya konflik sosial. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu salah satu contohnya. Terakhir nih ya teman-teman. Menurut ya William F. Cockburn, ya, dia mengatakan bahwa perubahan sosial ya ditekankan pada aspek perubahan kebudayaan. Nah, tapi di sini ada kuncinya nih teman-teman nih. Ada perubahan kebudayaan material. Nah, material itu apa teman-teman tuh? Bukan toko material ya teman-teman ya. Tapi material di sini artinya adalah yang berwujud teman-teman. Jadi ada perubahan sosial ya atau perubahan material adalah perubahan yang berwujud. Nah, nanti kakak akan kasih contohnya. Kemudian perubahan material ini akan berdampak pada kebudayaan immaterial. Nah, kalau tadi material berwujud, immaterial adalah tidak berwujud, ya. Tidak berwujud. Nah, kira-kira apa nih contohnya nih, ya kan? 1, 2, 3. Sudah kakak kasih contoh. Terakhir apa kira-kira contohnya? Nah, menurut William F. Cockburn, ya, kebudayaan material salah satu contohnya adalah teknologi. Ya, dia mengatakan bahwa keberadaan teknologi atau munculnya teknologi itu berkaitan atau berdampak pada pola pikir masyarakat. Nah, pola pikir masyarakat itu adalah kebudayaan imaterial yang tidak berwujud. Nah, salah satu contohnya karena adanya teknologi nih ya, atau sosial media sekarang misalkan, ya, membuat pola pikir masyarakat semakin apa teman-teman? Semakin instan atau semakin ingin yang praktis, ingin yang cepat gitu loh. Nah, itu salah satu yang negatif teman-teman. Yang positif apa? Karena adanya teknologi, ya teman-teman ya. Karena adanya teknologi, itu membuat masyarakat membuat suatu inovasi. Nah, salah satu inovasi dalam teknologi adalah ruang guru teman-teman. Itu adalah inovasi teknologi dalam hal pendidikan. Sekarang kalian bisa rasakan dong manfaatnya dari ruang guru ini. Oke? Nah, kira-kira ya kesimpulan dari perubahan sosial menurut tokoh ini apa kira-kira teman-teman? Ya, mungkin kalian bisa menyimpulkan bahwa ya perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi. Oke. 1. Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Ya, ini dikatakan oleh C.L. Sumarjan. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial. Menurut siapa? Menurut Kingsley Davis. Nah, yang ketiga adalah perubahan yang terjadi pada hubungan dan keseimbangan sosial. Menurut siapa? Menurut MacIver. Oke? Nah, yang terakhir, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kebudayaan. Yaitu menurut siapa? Menurut William F. Cockburn. Oke teman-teman, paham kan? Kira-kira? Nah, jadi intinya belajar sosiologi akan lebih gampang ya ketika kita memberikan contoh-contoh di masyarakat. Intinya, belajar sosiologi dengan Kak Danis jadi mudah. Sampai jumpa teman-teman.